Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline. Pemirsa, menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS pada bulan Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Indonesia tercatat sebesar 4,76%, yang berarti sekitar 7,3 juta orang masih mencari pekerjaan. Nah, di tengah tantangan tersebut ternyata ada satu sosok inspiratif. Namanya adalah Siti Sarah, seorang konten kreator usia 24 tahun yang menjalani 24 profesi sekaligus. Bagaimana ya kira-kira kisahnya? Susah nggak sih ngatur waktunya? Nah, kita akan simak pemirsa dalam segmen Spotlight. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Melalui akun media sosialnya, Siti Sarah membagikan kisah inspiratif tentang bagaimana ia menekuni 24 profesi sekaligus dengan semangat dan dedikasi. Kisah Sarah menunjukkan bahwa dengan semangat, kerja keras, dan manajemen waktu yang baik, seseorang dapat menjalani berbagai profesi sekaligus dan tetap menikmati prosesnya. Beberapa profesi yang dijalani oleh Siti Sarah meliputi Human Resources atau HR, Content Creator, silaturahmi dan bukber bareng Content Creator Bogor, Guru, Nail Artist, ada banyak pilihan warna, bisa desain sesuai request kalian, sampai staf keuangan. Di tengah kesibukannya, Sarah tidak mengenyampingkan pendidikan. Ia mendapatkan gelar magister akuntansinya dari Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor, Jawa Barat. Sarah memberi inspirasi yang menunjukkan bahwa semangat, kreativitas, dan kemampuan multi-skill bisa membuka banyak peluang kerja sekaligus. Ya, kira-kira apa yang menjadi motivasi Siti Sarah dalam menjalani 24 profesi sekaligus? Dan seperti pertanyaan saya tadi, gimana yang ngatur waktunya ya? Itu susah ya, apalagi 24 profesi ini apakah dijalankan bersamaan atau tidak? Langsung saja kita akan berbincang dengan Sarah yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom bersama kami siang hari ini. Selamat siang, Sarah. Halo, Sarah. Selamat siang. Oke, Sarah Tadi sudah dijelaskan tuh, katanya menjalani 24 profesi. Jadi kalau didetilkan lagi, apa aja sih yang dijalankan sama Sarah ini sampai mencapai 24 profesi, Sarah? Oke Kak, jadi untuk 24 profesi, pertama aku mau klarifikasi dulu nih, karena banyak pro kontra ya di medsos. Kok bisa masa sehari langsung ngerjain 24 profesi? Nah jadi sebetulnya aku tuh punya profesi utama, yaitu HRD. Aku kerja tuh Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah after itu baru pulang kerja atau weekend atau tanggal merah baru aku ngerjain profesi-profesi aku yang lain yang aku jalanin secara freelance, mulai dari staff finance, itu kan bikin laporan keuangan aku bisa ngerjain dari rumah gitu pas pulang kerja atau pas libur. Terus content creator, biasanya aku visit di weekend, terus review brand dan lain-lain, terus fotografer, terus ngedit video. Nah itu biasanya kerjaan-kerjaan freelance yang kalau memang ada job dan ketika aku waktunya free, ya aku ambil. Banyak pekerjaan-pekerjaan lainnya yang mungkin ada di media sosial aku, itu ada 24, bikin beats juga, itu produk aku bikin sendiri. Terus kalau aku lagi emang free, weekend aku buka stand, terus aku juga nerima kayak desain, bikin flyer, bikin banner, dan lain-lain, itu by permintaan. Jadi freelance-nya. Dan aku dapetin linknya itu ya karena sebelumnya aku pas kuliah ikut banyak organisasi, aktif kegiatan, itu yang bikin aku kenal sama banyak orang dan akhirnya dapat kesempatan-kesempatan itu. Dan ketika aku dapet tawaran job, aku selalu kalau aku emang waktunya luang bisa aku ambil. Terus kalau aku dapet job yang akhirnya aku bisa punya 24 profesi ini karena ketika aku dapat kesempatan, terus aku belum pernah ambil kesempatan itu, aku nggak langsung nolak, Kak. Jadi aku coba dulu bisa apa enggak ya, aku coba. Karena kita nggak tahu kita bisa atau enggak kalau kita nggak pernah coba gitu. Terus kalau kita nolak sesuatu karena kita bilang kita nggak punya pengalaman, terus kapan kita mau nyitain pengalaman itu? Akhirnya karena job yang selalu aku ambil, aku coba, kalau nggak bisa aku belajar dulu. Dan akhirnya 24 skill itulah aku akhirnya bisa. Jadi ketika ada kesempatan di weekend, libur,
aku ambil job Oke. freelance itu. Akhirnya bisa dijalankan ya dengan ada networking, kemudian juga kemauan untuk belajar atau berlatih. Nah, pertanyaanku Sarah, work-life balance-nya ada nggak? Mungkin ada kesulitan ngatur waktu dan memberikan waktu mungkin untuk keluarga, teman-teman, untuk sekedar main tuh gimana? Masih sempet nggak Sarah? Masih sempat Kak. Jadi aku itu emang selalu ngatur to-do list aku, ini kelihatan gak ya? Jadi aku selalu ngatur jadwal aku di sini, kayak aku ada visit kemana aja, terus apa aja yang harus aku kerjain. Misalnya kayak di kampus aku harus ada to-do list apa, di salon aku ada to-do list apa. Bahkan aku nulis kayak waktunya jam segini, dari jam berapa sampai jam berapa aku harus ngapain. Jadi itu yang bikin aku bisa manajemen waktu aku. Jadi ketika ada tawaran ya aku lihat schedule aku bisa atau enggak gitu. Terus kalau pulang kerja ada waktu free kosong, nggak langsung ngerjain kerjaan yang lain dulu, tapi bisa spend waktu sama keluarga untuk sekedar makan bareng, ngobrol, nonton bareng. Nanti setelah itu orang tua tidur, baru kita lanjut kerja lagi gitu. Terus ya aku juga selalu mengusahakan sih tidur bisa minimal 6 jam sehari atau 7 jam ya maksimal 5 jam lah gitu. Jadi tetap sih aku ngejaga work-life balance aku itu tetap, karena kalau aku ngerjain sesuatu yang ternyata aku nggak suka atau menurut aku itu bikin akunya nggak happy, ya aku juga nggak akan ambil. Jadi ketika aku dapat sesuatu, aku harus bisa mengukur, ini aku mampu nggak, bisa fokus nggak. Ketika aku ngerjain B, aku tetap bisa fokus nggak ngerjain yang A. Kalau ternyata kerjaan yang B bikin aku nggak fokus ke yang A, berarti nggak usah diambil gitu. Jadi selalu tiap aku dapat tawaran apapun, aku bisa mengukur diri aku, kira-kira aku bisa fokus atau enggak. Jadi apapun yang lagi aku kerjain, aku harus fokus. Mau aku ngerjain, ketika aku lagi ngajar, aku fokus ngajar. Ketika aku lagi ngerjain kerjaan HRD, aku harus fokus HRD. Jadi semua pekerjaan harus dilakukan secara fokus, dan tetap main juga ada mainnya. Karena kayak visit, itu kan aku anggapnya kayak main, ketemu teman, ketemu konten kreator, itu mainnya aku kayak gitu. Jadi main sambil kerja Kak. Main produktif ya kalau gitu ya, kalau kata anak-anak Gen Z zaman sekarang. Tapi Sarah, kan ini udah 24 profesi yang kurang lebih tercatat. Kira-kira masih ada nggak sih profesi-profesi di luar yang belum kamu pernah coba atau belum pernah dijajal tapi ingin kemudian coba dilakukan? Misalnya pernah mau mencoba yang lain nggak, misalnya news anchor mungkin, siapa tahu bisa siaran bareng di Newsline. Bisa jadi Sarah. Pengen banget Kak. Banyak hal yang aku pengen. Terus aku pengen juga sih bisa kayak jadi hairstylist, tapi itu belajarnya lumayan cukup makan waktu. Karena jujur aku kan sekarang lagi ngelola salonnya teman aku, dan nyari hairstylist tuh lumayan susah. Makanya aku pengen banget belajar dan bisa gitu, biar bisa bantuin di tempat dia kalau lagi weekend gitu. Nah, Sarah, sebetulnya 24 profesi dengan pengaturan waktu tadi ya itu kan sangat produktif. Tapi awalnya yang memotivasi kamu untuk terus mencari peluang, mencari pekerjaan atau skill baru, itu apa sih motivasi awalnya Sarah? Apakah mungkin sebatas karena ada kebutuhan atau ada drive lain yang mendorong kamu untuk selalu mencari peluang? Awalnya aku pokoknya aku tuh bukan orang yang suka belajar something baru gitu waktu aku SD dan SMP. Tapi titik balikku adalah titik aku waktu SMK. Di situ aku ngerasa kayak aku takut peringkat terakhir karena aku masuk di jurusan akuntansi yang awalnya diminta sama orang tua aku, terus aku ngerasa aku nggak suka ngitung. Akhirnya aku belajar terus, dan ternyata aku malah suka, malah bisa, dan akhirnya oh, aku tahu ternyata dalam hidup tuh bukan tentang bisa atau nggak bisa, tapi mau atau nggak mau. Ketika kita udah punya kemauan yang kuat, kita berusaha terus, dan terus, kita pasti bisa. Dan akhirnya aku dari yang aku nggak bisa akuntansi, nggak suka akuntansi, aku belajar dan akhirnya bisa ikut lomba di berbagai tempat dan masuk 3 besar gitu, bahkan di tingkat nasional. Dari situ aku mikir, oh ternyata kita bisa kok kalau kita mau berusaha. Akhirnya aku terapkan lah dalam berbagai hal. Kayak aku ngeliat orang, ih bisa nail art, lucu ya, kayaknya aku juga bisa deh. Akhirnya aku coba ikut kelas nail art dan ternyata bisa. Jadi ternyata gitu, ketika kita udah mau berusaha, pasti bisa. Dan aku percaya kalau setiap manusia lahir itu diberikan kapasitas yang sama Tuhan. Tinggal gimana kita apakah bisa memanfaatkan atau memaksimalkan atau melatih potensi yang ada di dalam diri kita. Karena
ya ketika kita lahir kita sama-sama baik, kita sama-sama nggak punya potensi apa-apa kan. Dan yang memunculkan potensi itu kan nggak tiba-tiba, tapi dilakukan itu by proses dan sampai akhirnya kita bisa. Jadi itu sih yang bikin aku termotivasi awalnya, karena titik balik aku di masa aku SMK itu. Oh, udah cocok nih kayaknya nih Sarah ya jadi motivator gitu ya untuk para generasi muda. Sarah, yang menarik perhatian saya di belakang kami ini kan ada profile Instagram kamu. Orang-orang sekarang kan branding ya di Instagram ya soal profile mereka, apa yang mereka lakukan. Kalau misalnya kayak kami deh, misalnya saya dan Marcel, brandingnya kan adalah seorang jurnalis, atau si A penyanyi, atau si B seorang HRD, si C seorang apa produser gitu. Nah kalau Siti Sarah ingin dikenalnya sebagai apa nih dengan 24 profesi yang diemban saat ini? Sebetulnya aku ingin menjadi seseorang yang pastinya bisa bermanfaat. Aku pengen jadi konten kreator yang menunjukkan kalau kita tuh nggak cuma, jadi gini Kak, aku ngerasa banyak banget perspektif orang-orang yang bilang kita kok sayang banget kalau punya fokus, maksudnya ngerjain banyak hal tapi nggak fokus di satu hal, mendingan ahli di satu bidang gitu daripada bisa banyak hal tapi nggak fokus di suatu hal dan nggak ahli gitu. Nah aku tuh pengen mematahkan perspektif itu gitu, kalau kita setiap orang tuh berhak kok mau kita fokusnya cuma satu profesi aja, ahli di bidang itu, atau kita mau punya banyak skill, atau kita punya banyak hal-hal yang kita bisa, itu nggak masalah, karena setiap orang punya jalan dan pilihannya masing-masing. Jadi aku pengen dikenal sebagai konten kreator yang juga bisa membuka gitu mata banyak orang kalau kita tuh nggak apa-apa buat jadi diri kita sendiri, dan kita lakuin hal yang kita suka, kita nggak perlu kayak orang lain gitu. Jadi aku pengen, aku kan di situ brandingnya review dan sharing ya. Jadi kalau review itu aku jalan-jalan aku, kalau sharing itu adalah hal-hal yang di bidang pendidikan. Jadi gimana caranya kita tetap aktif, kita tetap gaul, tapi kita nggak lupa sama pendidikan kayak gitu. Oke, nah ini kan sudah banyak yang dibagikan oleh Sarah ya, bagaimana perjalanan hidup kamu juga dan tips kamu untuk bisa mengatur waktu. Nah Sarah, mungkin terakhir pesan nih bagi teman-teman segenerasi Sarah, bagi seluruh pemirsa Metro TV, apa nih yang bisa terus dilakukan untuk mengembangkan diri seperti Sarah? Oke, ini tips dari aku, 3 hal sih yang selalu aku tanamkan ke diri aku, di diri aku, dan menurut aku kita semua harus banget punya nilai ini. Yaitu yang pertama berkarakter, yang kedua berbagi, dan yang ketiga beraksi. Yang pertama berkarakter. Sebagai manusia itu kita harus punya karakter yang kuat. Karena apa? Karena di kedepannya kita akan dihadapkan dengan berbagai tantangan yang berbeda-beda. Kalau kita nggak punya karakter yang kuat, maka kita bisa terombang-ambing dengan perubahan zaman. Yang kedua berbagi. Ilmu yang kita miliki itu tidak untuk disimpan sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada orang lain. Karena dalam kehidupan bermasyarakat ini tidak berlaku prinsip one man show, melainkan kita semua harus maju dan berkontribusi untuk kemajuan negeri ini. Dan yang terakhir, beraksi. Jangan hanya bicara yang dibesarkan, tapi harus ada aksinya. Karena untuk mewujudkan suatu mimpi, yang diperlukan adalah aksi, bukan hanya bicara. Dan satu hal lagi, berusaha melakukan yang terbaik tanpa harus memikirkan hasil, karena hasil sudah kehendak Tuhan sebagai Sang Maha Penentu apapun. Itu dia, Kak. Baik, gitu ya. Semoga ini bisa memacu motivasi anak-anak muda, apalagi mereka-mereka yang mungkin saat ini sedang mencari peluang-peluang dengan mengenali skill mereka, dengan mengenali apa yang mereka punya, mereka bisa melebarkan sayap seperti Sarah. Terima kasih Siti Sarah, digital creator yang punya 24 profesi yang mungkin akan nambah ke depannya setelah bergabung bersama kami di Newsline siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.